subjek, kemudian di sini kontak. Nah, di sini kita akan membuat halaman kontak ya, halaman kontak. Nah, di sini halaman kontak ini saya akan kombinasikan dengan isi form. Nah, teman-teman yang belum memiliki atau mempunyai isi form ya, silakan teman-teman masuk ke menu bonus ya. Di sini di menu bonus teman-teman klaim di sini ya, dapatkan akses di sini. Ya, kemudian gunakan kupon instant link ya. Ini kita copy, kita klik akses ya. Dapatkan akses. Nah, teman-teman masukkan kupon di sini. Kuponnya instant link ya. Nah, di sini nanti teman-teman gratis ya. Belum di-share kayaknya Mas ininya, screen-nya ya. Sebentar. Sudah ini. Om Erwin kelihatan screen-nya, Ya, Om Erwin? Kelihatan ya. Oke. Nah, di sini gunakan kupon instant link, kemudian di sini nanti tagihannya 0 dan ini langsung proses aktif. Nah, teman-teman, ini proses aktif, ini baru aktif saja ya. Tetapi di situ nanti butuh evaluasi, artinya apa benar orang ini menggunakan instant link. Jadi butuh verifikasi. Nah, teman-teman tinggal nunggu saja ya, nunggu paling lama 1 kali 24 jam. Nanti akan ada email dari admin@isiform.id. Nah, di situ teman-teman nanti ketika sudah mendapatkan akses email itu, teman-teman tinggal login saja menggunakan email dan password standar ya, password standarnya 123456. Nah, jika teman-teman dalam 1 kali 24 jam belum aktif, tidak perlu order lagi. Tinggal mungkin japri ke saya atau bisa mencoba untuk login ke isi form ya. Isi form di sini tinggal masukkan alamat emailnya ya, contoh seperti ini. Kemudian di sini masukkan passwordnya. 123456 kemudian login. Nah, kalau login tidak bisa ya, coba lakukan reset password. Di sini ada forgot password, tinggal reset password di sini, masukkan alamat emailnya. Ya, jadi seperti ini, kemudian continue reset password. Nah, di sini nanti kalau email itu sudah terdaftar, maka akan dikirim link untuk reset password. Nah, jika email itu belum terdata, nanti akan muncul laporan di sini bahwa email belum terdaftar. Jadi seperti itu. Nah, isi form ini kita buat gratis 1 tahun buat teman-teman minimal paket reguler ya. Jadi yang mendapatkan akses ini hanya paket reguler sama paket bisnis. Untuk basic tidak dapat, untuk trial juga tidak dapat ya. Jadi kami cek ya, nanti ketika ada orang order itu kita cek, jika emailnya tidak digunakan untuk instant link maka kami batalkan. Jadi tetap tidak bisa mendapatkan akses ke isi form ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan coba kembali lagi ke instant link ya. Di sini kita akan coba buat form ya. Karena di sini judulnya adalah kontak ya, di sini kontak. Nah, di sini karena di sini judulnya adalah kontak ya, teman-teman. Kita buat di sini nanti form formulir untuk menghubungi kita ya, menghubungi kita sebagai pemilik website. Ya, kita buatnya caranya kita buat pakai isi form. Nah, saya mau masuk pakai isi form seperti ini. Ya. Kemudian kita buat formulirnya ya. Create form di sini. Nah, setelah create form di sini kita mau bikin formulirnya ya. Mungkin kita mau masukkan di sini hubungi kami gitu ya. Apa kontak kami.
Misalkan seperti ini, kemudian save. Di sini kita edit. Silakan isi formulir di bawah ini untuk untuk menghubungi kami. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian kita mau masukkan fill-fillnya ya. Fillnya contoh di sini kasih nama ya. Di sini nama. Kita buat di sini wajib ya, required, save. Kemudian di sini kita masukkan alamat email ya. Ini standarnya seperti itu ya. Labelnya email. Kemudian di sini required ya. Kemudian kita kasih WhatsApp ya. Di sini kita kasih WhatsApp. Kita ketikkan ya. Kemudian required, oke. Nah, di sini kemudian kita bisa ngasih pesannya apa yang mau disampaikan ya. Kita bisa ngasih pakai text area. Ya, misalkan di sini kita kasih tulisan isi pesan. Ya, seperti ini. Kemudian kita kasih Kamu tadi habis track save gitu ya. Track ini ya. Nah, di sini. Kemudian kita kasih submit di sini, kita taruh. Nah, teksnya kita bikin kirim. Oke. Nah, ini formnya sudah jadi ya, teman-teman. Kemudian kita masuk setting, kita kasih judul kontak kami. Oke. Kemudian kita selanjutnya kita simpan. Save. Let's go to setting. Nah, ini penting ya, teman-teman. Di sinilah kita akan mengatur email ya, mengatur email ya. Jadi seperti ini. Nah, ketika ini kita buat ya. Kemudian di sini ada menu confirmation setting. Nah, teman-teman setelah ngisi form itu mau diarahkan kemana ya? Mau dibuat di sini ada pesan ditambah dengan form atau hanya pesan saja atau dipindah ke halaman lain ya, ke halaman lain bisa. Nah, saya contoh di sini kita mau bikin di sini kita mau bikin teks saja ya, contoh terima kasih telah menghubungi kami. Kami akan segera membalas pesan Anda. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada confirm setting ya. Confirm setting ini perlu atau tidak gitu ya. Perlu atau tidak ya. Jika perlu silakan yes ya. Jika tidak perlu dikirim ke pengirim juga tidak masalah ya. Tidak masalah. Saya buat ini no ya, nggak perlu karena di sini kita orang kontak saja berarti kita hanya butuh data dari si user saja ya, seperti itu. Nah kemudian setelah confirm setting teman-teman tinggal masuk ke di sini kita save continue dulu. Kita masuk ke notification setting. Nah di sini kita buat ya kontak. Misalkan ya, kontak instan top. Di sini penerimanya email kita ya, email kita. Kemudian di sini kita pilih email. Di sini company kita bisa kasih nama ya. Bebas. Bisa kasih nama saja di sini. Kemudian di sini saya mau kasih apa? Send to email juga. CC-nya kita kosongi aja. Karbon nggak usah.
attach, oke. Nah, di sini all data ya, bisa kita tampilkan semua data, kemudian save and continue. Ya, di sini. Kemudian teman-teman save lagi. Sekarang kita tinggal share. Ya, tinggal share saja. Kita share di sini, publish and share. Kita ambil yang embed full. Di sini kita copy. Kita masuk ke instant link kita. Ya, ke sini ya, ini ya. Kontak halaman kontak ini kita hapus teksnya. Kita bikin lagi HTML. Kita paste di sini. Kemudian add. Nah, kayak gini. Ya. Kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Jadi ketika orang klik kontak, nanti muncul form ini ya. Form ini, kemudian ketika orang ngasih produk, munculnya menu produk. Ketika orang klik home, nah munculnya home. Nah, jadi seperti ini. Nah, form kontak ini, teman-teman, ketika orang mengisi fill-fill ini, ya, ya kita mau contoh ya, kita mau ngisi di sini nama Ahmad, kemudian email Ahmad Afindo, nomor WhatsApp, kayak gini. Isi pesannya, saya ingin mencoba form kontak ya yang ada di instan.top. Kemudian kita kirim. Nah, di sini teksnya ya muncul ya. Teks yang kita setting tadi itu muncul di sini, teman-teman. Terima kasih telah menghubungi kami ya. Kami akan segera membalas pesan Anda. Nah, ini muncul yang kita setting tadi. Ya. Ini yang muncul seperti yang kita setting lagi. Nah, sekarang kita akan coba lihat pada email ya. Email. Saya mau buka email. Di email kita akan coba apakah sudah terkirim ke kontak kita. Nah, di sini teman-teman. Ya. Muncul ya. Kontak ini. Nah, ini datanya dikirim ke kita nih. Kita sebagai pemilik website. Jadi ketika ada orang menghubungi kita melalui mini website kita, itu secara otomatis juga akan terkirim ke data itu ke kita. Jadi seperti itu. Nah, ini sangat bagus ya, dan teman-teman sangat powerful ya ketika menggunakan instant link ini ya untuk membuat mini website seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, tampilannya ketika diakses menggunakan handphone nanti seperti ini. Ya. Orang masuk ke beranda, pilih beranda, munculnya seperti ini. Orang mau pilih produk, nah menunya di samping, ya. Dan ini responsif, teman-teman. Ya. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman, ini tadi kan kalau akses ke ini ya, kita akan coba karena ini pakai custom domain. Saya kepingin ketika orang mengakses ini ya, mengakses instan.top ini larinya ke halaman yang kita buat tadi. Ya, larinya ke halaman ini. Ya, seperti ini. Nah, kita tinggal copy saja, masuk ke instant link kita. Kemudian pilih domain. Kemudian di sini kita edit ya domainnya. Ini kita rubah dengan halaman ya, indeks URL ini kita rubah dengan halaman yang kita ingin setting. Ingin setting ketika orang itu akses instan.top itu larinya ke halaman itu. Jadi ini ya, custom indeks URL ini diisi dengan halaman yang kita ingin akses. Kemudian tekan submit. Nah, sekarang kita akan coba lihat
ya. Misalkan seperti ini. Kita ngetik instan.top kayak gini, kemudian enter, maka dia larinya akan ke sini teman-teman. Ya, larinya ke sini. Nah, ini fungsi dari custom domain. Jadi ketika orang itu mengunjungi halaman website teman-teman ya, itu secara otomatis sudah langsung menggunakan domainnya teman-teman, itu sudah tidak perlu lagi bikin website ya. Anda cukup membuat custom domain saja dan membuat halaman-halaman itu dengan menggunakan instant link aja sudah cukup. Jadi seperti itu, ya. Jadi sangat powerful ya, teman-teman. Ini keren ini, gitu. Oke, kemudian kita kembali lagi ke sini. Masuk ke dashboard, ke project kita tadi. Kita tadi buat 3 halaman ya. 3 halaman, home, produk, kemudian kontak ya. Home, produk, kontak. Nah, ini adalah halaman yang standar ya dalam membuat sebuah website. Jadi teman-teman nanti menu-menu yang lain tinggal menambahkan saja ya. Tinggal menambahkan saja sesuai dengan kebutuhan ya. Mungkin di sini ada beranda, kemudian produk atau beranda tentang kami, produk, kontak, mungkin ada konfirmasi atau apapun yang teman-teman inginkan ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ini ya sharing kita malam ini tentang penggunaan instant link dasar ya. Dasar tetapi kita sudah menjurus pada penggunaan HTML ya, HTML. Nah, di sini HTML teman-teman. Di sini teman-teman yang baru-baru ya, di sini sudah disediakan seperti YouTube ya. YouTube, kemudian yang paling sering digunakan adalah picture, slider, WA form, Google Map, ya, kemudian timer. Nah, ini yang tadi saya sempat ini ya, ada pertanyaan di grup bagaimana cara menggunakan timer ya, menggunakan timer. Kita coba praktekkan saja sekalian di bawah ya, kita buat timer. Nah, di sini kita title-nya kita kosongi. Kita bisa di sini buat tahunnya 2020 garis miring ya, sesuai dengan tadi. Kemudian bulan 11 garis miring tanggal terakhirnya kapan? Misalkan 30 November 2020 ya. Jadi tahun dulu, kemudian garis miring bulannya ya. Bulannya, kemudian garis miring tanggal terakhir. Ya, kemudian add block. Nah, jadi keinget. Nah, ini posisi dia ada di atas ya. Nah, kita taruh geser ke bawah. Sorry. Timer kita taruh bawah. Nah, maka dia akan turun seperti ini. Nah, saya jadi ingat teman-teman tadi ada yang nanya radius ya. Radius ini buat apa gitu ya. Nah, radius ini kita buat backgroundnya kita rubah dulu aja. Background kita rubah warna putih, teksnya warna hitam. Kita update dulu. Nah, ini akan kelihatan ya. Kelihatan ya, muncul ya di sini teksnya warna hitam, backgroundnya warna putih. Nah, radius ini fungsinya untuk membuat lengkungan ya, membuat lengkungan pada boxnya, pada kotak ini. Nah, pada kotak ini. Nah, ya, pada kotak ini. Nah, misalkan kita mau lengkungannya lebih gede, ya kita tinggal nambah aja, maka dia akan muncul seperti ini. Kalau mau dibikin kotak saja berarti kita kosongi, kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tanggal mungkin kita bisa mau rubah jadi tanggal 18, kemudian apply update. Nah, maka dia tinggal
1 hari 9 jam 49 menit 23 detik. Nah, ini namanya countdown timer ya, atau timer. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini untuk bikin promo-promo ya, bikin promo-promo, mungkin promo yang hanya beberapa hari saja. Nah, bikin ini, bikin countdown timer. Nah, kemudian ini teman-teman bisa custom ya, bisa custom, mungkin warnanya atur-atur aja lah, disesuaikan dengan desainnya. Nah, kayak gini, teksnya jadi merah, backgroundnya mungkin dirubah jadi warna gold ya. Nah, seperti ini ya, suka-suka aja ya teman-teman, kayak gini. Oke, nah seperti ini ya teman-teman, penggunaan dari instant link untuk awal ya. Monggo yang mau bertanya, kita stop share dulu.